Coba Ustaz, gimana Ustaz? Ayo doa. Jadi doanya fokus sakit di mana? Di tulang belakang, di kepala belakang, di Perut, tangan sampai kaki, khususnya kanan. Doa itu dulu ya. Kanan semua nih Pak Ustadz. Kanan iya. semua, kenapa ya? Iya, Sampai ke kaki. ciri sihir aja. Kata Pak Ustaz, kamu marah. Iya. Mas Bobi. Santai Mas Bobi. Temu Mas. Apa? Tuh kalau dikit Pak Ustaz, cepet. Marah sama Mbak Kian. Ya memang harusnya gitu. Deket Pak Ustaz kayak jualan modem aja Pak Ustaz. Tela. Modem. Tethering. Iya. Tiga pola jual paket gitu. Yang mau ngeliat itu bisa beli modem. Itu yang ngeri tuh Bunda tuh kemarin tuh. Apa nih Pak Ustaz? Udah biarin dulu Mas Bobi Iya, dulu iya. aja. Oh, itu ngeri tuh Bunda tuh. Aduh, apa Mas Bobi? Iya, ini ada kiriman, sebetulnya kirimannya udah lumayan lama sebetulnya, cuman masuknya baru titik kemarin. Habis marah-marah itu. Ya jadi di momen yang tepat lah, ada satu momen nunggu momen yang pas dia masuk. Nah, dia yang masuk, Ustaz, Lagi nggak sholat kan? kayak akar ini, seperti akar yang buat papan tulis apa namanya? Rotan, Ya kayak gitulah ya, sejenis itu. papan tulis. Akar buat nunjuk-nunjuk di papan tulis apa namanya? Rotan. Ya, tapi masih bentuk akar nih, Pak Ustaz. Oh gitu. Iya. Bambu. Iya kayak gitulah ya. Bentuknya sih kayak akar sih aku lihat. Itu gimana itu? Apa? Di mana itu? Di sini di tubuh. Tubuhnya bagian. Terus ada dukunya. Ukurnya ada tapi aku nggak ketemu. Maksudnya? Maksudnya mungkin dia lagi nggak online. Keren kalau gini. Jadi kalau cepet itu sekarang nggak online langsung udah ini ya. Kalau istilahnya perang itu strateginya cepet itu loh. Ini. Tapi kita coba lagi sebentar lagi. Ya boleh. Coba. Ini siapa yang naruh terus ini ya gitu-gitu aja sih Mas. Itu Ustadz Asep itu pengen Mas Bobi bisa apa nulis ya? Ya nggak tahu. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Iya. Oh iya. Dekat-dekat rumah. Deket-deket rumah. Orang yang nyuruhnya tapi aku tahu. Dia nyuruh orang pintar tapi nggak deket rumah, tapi yang nyuruhnya orang-orang di Dekat rumah. perumahan-perumahan ya. Terus kenapa dia begitu? Dia merasa terancam ya. Apa? Dia merasa terancam Masalah keberadaannya dengan Kia. Masalah apa? Salah apa? Oh enggak deh ini. Oke. Jadi yang ini yang merasa terancam ini baru, tapi yang kemarin-kemarin itu jadi ikut. Yang sebelum-sebelumnya yang udah lama-lama ikut masuk. Pemicunya. Jadi pemicunya yang sekarang, tapi yang kemarin-kemarin yang udah dari lama itu ikut juga. Dukunya mantong nggak itu? Mbak Kia deg-degan nggak sih? Di mana ya? Deg-degan? Ini ngobrol begini deg-deg Iya. gitu. Ini ada kayaknya, tapi dia punya sesuatu yang kayaknya dia bisa kayak teknik penyamaran gitu sih, gimana Pak Ustadz ya? Kayak dialihin, apa namanya? Kamuflase. Jadi harusnya kesini, Kita kok jadi kesini ketemunya sniper sekarang ini. Boleh Pak Ustadz? Itu kalau nggak salah laki perempuan dukunya.
Laki. Oh, kalau perempuan Jelly ya. Bisa. Aduh. Saya itu sudah benar-benar ngedengerin siapa. Ini harus gini Ustaz. Kita itu mikir sesuatu yang sebenarnya ini kalau dipikir itu kan serius tapi jangan sepaneng. Kalau bisa mikir serius itu kita itu malah santai tapi nanti serius lagi, santai lagi tapi kondisinya walaupun santai tetap serius. Fokus lah ya. Tetap fokus gitu. Jadi Pak Ustadz ini sesuatu yang masuk ini jadi trigger kebuka semua akhirnya ketahuan Gini, nih sama Pak Ustadz. Kalau tadi saya tanya Mbak Kia deg-degan nggak? Deg-degan, deg-deg. Nah, itu tanda dukunnya di dalam tubuhnya Mbak Kia. Ilmunya ya? Ilmunya, CCTV-nya itu di situ. Itu udah ciri kalau saya. Gitu. Karena kalau enggak, ya nggak bisa. Kalau dia hanya sihir biasa, nggak deg-degan. Sakit aja. Kayak dia pertimbangannya dan ininya cukup gitu untuk melakukan itu, serangan itu Pak Ustadz. Maksudnya dia penuh dengan pertimbangan nih kayaknya. Kalau saya nggak pertimbangan, memang dia bisa. Dia nggak mikir siapa yang mau diincarkan, nggak mikir. Kerasa, maksudnya gini, dukunnya ada kepikiran gini nggak ya? Wah ntar gue ketahuan nggak ya gitu loh. Maksudnya pasti, kayaknya soalnya aku baru nih nemu yang kayak begini. Enggak sih, bisa aja sebenarnya dukunnya tahu tapi kabur-kabur aja dia. Gitu ya? Kayak momennya kemarin kamu mau kesini nih, dia sebenarnya tahu, denger Mbak Kia sama Mas Bobi ngomong apa itu dia dengar. Cuma kalau dia bilang siapa itu Ustadz Danu deh, diem dulu aja, cari dia. Nah itu yang aku maksud tuh. Kalau Spontanitas kali ya? iya, karena denger ngobrol ini mau ngatur kalau ini Pak Ustadz ya, anu. Udah kirim, Bobi udah gak di Salman Kolbu sekarang. Kita bisa clean. Jangan. Udah kirim sekarang hubung. Tapi keren ini bercanda. Ya, oke. Sekarang coba cari dukunnya Mas Bobi, doa ya, nyoba nyari dukunnya. Karena bagaimanapun juga kalau udah begini nih, ini dukunnya itu pasti tahu. Deg-degan itu udah terus itu pasti dukunnya tahu. Walaupun dia nggak ngomong gitu. Kecuali diobrak-obrak yang di dalam. Hei, Anyo. Aku kok begini? Nah, Kamu mau kesurupan nggak? Kalau saya sih berharap. kalau Ustadz Asep itu begitu normal loh Mas. Biar dapat saingan. Dapat temen. Santai ya Pak Kiai ya, santai aja. Kayaknya dukunnya bukan orang sini deh Pak Ustadz. Orang mana? Kalau orang sini nggak mungkin karena dia sasaran tembak bukan dukun malahan. Orang sini sasaran tembak bukan dukun malahan. Jangan-jangan orang suka bumi lagi. Samping rumah. Tunggu belum? Tunggu. Kayaknya itu kayaknya gini nih. Ya. Lagi ngapain? Amati dulu aja lagi ngapain. Tapi kok dukun rapi ya? Hah? Rambut belah pinggir, pakai kacamata, pakai kemeja. Mirip. Kalau Asep kan dari kanan ke kiri, ini dari kiri ke kanan. Ini mirror ya. Nanti selfie itu. Iya. Kamera mirror diaktifin. Nah, udah ketemu. Nah, di situ Mas Bobi ngomong langsung fokus ke dukunnya ngomong. Dukun, gitu langsung aja. Dukun. Dia nanti akan celingak, diem dia nanti. Nah, pada waktu diem, sesuatu ada yang keluar dari tubuhnya ngadepin Mas Bobi. Biasanya begitu. Dukun, gitu. Sampai nemuin dia bisa ngobrol sama Mas Bobi. Langsung kalau dia, langsung ngomong, ngapain kamu nyerang istri saya? Udah siap? Tanya gitu aja. Iya. Udah siap kamu?
Kan udah tahu. Saya mau kemana udah tahu kan? Iya. Kamu pura-pura nggak mau lihat toh? Insya Allah saya tahu. Siapin. Mau anakmu yang tak bikin cacat, begitu aja. Siapin. Siap? Ayo. Nggak apa-apa istri saya korban kamu nggak apa-apa, tapi saya akan fokus. Siap? Gitu. Jangan. Jangan. Nggak ada kata jangan. Adanya bayar. Kamu bilang gitu, Mas. Masukin ke ATM saya. Gitu. Kalau enggak anakmu tak bikin cacat. Milih, saya yang nyerang kamu atau Ustadz Danu yang nyerang kamu. Bilang gitu, Mas. Jangan. Kamu tak bikin stroke biar istrimu selingkuh. Bilang gitu, nggak apa-apa. Teror mental kan bebas ya. Ini nakal, Ustaz. Ini nakal. Emang sukanya nakal. Biar istri mau ketemu Haris gitu. Kamu apa deh? Dia bilang gini, kan udah kemarin katanya. Apanya? Sebentar, bingung nih. Udah kemarin gimana? Mundur. Kata dia kenapa harus begini. Kemarin kan kemarin udah katanya. Enggak. Dikeluarin, aku bilang belum Enggak, kemarin. belum. Ilmunya kan masih. Siap. Bilang belum. Kamu urusan sama saya. Atau milih saya atau Ustadz Danu? Milih. Gitu. Suruh milih deh. Milih. Oh. Nggak, kata dia. Kata dia. Nggak usah lah kesana, nggak usah sampai segitu, nggak usah sampai begitulah kata dia. Kirimannya juga biasa aja. Khusus. Paket murah ya. Mas, kirim ke AJLI. Foto. Kamu ambil atau kamu tak selesai? Siap. Gitu. Kamu ambil sekarang, selesain. Kalau enggak, tak tunggu waktumu 5 menit, 10 menit. Nggak sebanding apa yang dia kirim sama dia mau diapain Pak Ustadz, nggak sebanding. Nego-nego di situ sih. Mau ngirim jarum kali ya. Ambil semuanya. Habis ini nanti aku yang bersihin. Kata dia dibongkar semua, ya, dia bilang bongkar. Bongkar semua. Nanti aku yang doain. Orang deket ini, Mim. Aduh. Oh ya? Coba tanya namanya, nggak apa-apa. Dia nyebutin kok nanti. Siapa? Penasaran. Nggak apa-apa, tapi harus diem ya. Iya. Hanya aku untuk tahu itu ya udah senyum-senyum aja. Direkam nggak apa-apa. Nanti edit. Kok tadi nggak bilang direkam nggak apa-apa tadi? Kalau ingat ya ini gitu. Apa? Tahu? Tahu? Mbak Kia tahu juga. Siapa? Di sini aja ya, ntar sebutin ya. Nanti kalau udah nggak vlog, bisikin aja nggak apa-apa. Oh ya Allah. Kamu sih udah bilang juga. Tapi nggak apa-apa ya, udah anggap aja. Terus kok dukunnya mukanya begitu, gitu kan? Jadi penasaran. Kok sama aku ya? Nggak tahu. Ngobrol juga nggak ketemu juga nggak pernah sama orangnya. Iya, call aja. Udah enakan belum? Udah lebih enakan belum? Coba berdiri, Mbak Kia berdiri coba. Sambil dirasain, digerakin coba. Masih sih. Enggak dengan yang tadi, dengan yang tadi. Oh. Lebih enakan.
Udah agak ini sih. Lebih 50% ada. Oh ya berarti udah. Tapi dia baru nyabutin semuanya. Semuanya. Kok aku kaget loh. Udah nggak apa-apa. Enggak, saya gini, kan kemarin kita ngebahas gini. Aku kan nggak pernah ketemu sama orangnya. Tiba-tiba ada orang yang ngomong ke aku kan, dibilang gini, Kia lo ada waktu nggak? Kenapa emang? Ya soalnya kita ada masalah nih, kita gitu. Terus aku bilang ada masalah, terus akhirnya dia cerita. Kata-kata itu Didit ya. Iya, di tempat kita gitu. Terus ada masalah nih gitu. Terus aku bilang masalah apa? Akhirnya dia cerita sampai lama banget. Jadi maksudnya dia tuh kita kalau bisa nih orang ini harus inilah gitu, karena emang orang ini dia kan bukan katanya. Jadi dia tuh pengen ngumpulin orang semua gitu di tempat kita gitu. Jadi maksudnya dia tuh kalau bisa orang itu jangan sampai ada powernya lah di tempat kita gitu. Gitu. Berarti emang pas, cocok dengan apa yang dia ini gitu ya. Tapi anehnya kenapa ya? Anehnya kenapa kok bisa? Kenapa dia Ke Mbak tahu? Kia. Coba Kok tahu ditanyain, kayak- coba ditanyain. Kenapa kok nyerangnya ke istri saya? Gitu. Iya, dan kok dia Coba. tahu ya? Maksudnya aku ngobrol sama Bobby habis. Mas Bobby tuh waktu itu kan Bisa aja karena dia kan punya ilmu untuk CCTV itu sebenarnya nyari. Yang kira-kira punya power atau Apa jangan-jangan orang yang ngobrol sama kamu nyampein nggak ke sana? kan dia yang ngobrol ke aku, bukan aku yang ngobrol ke dia. Iya, jadi ya itu Ya, orang ya namanya. biasanya Ya, aku namanya orang kan nggak bisa dipercaya, ya. Kan beda kali. Jadi di depan Mbak Kia tuh tiba-tiba di belakang dia ngobrol lagi sama. Kok kamu malah jadi pinter itu ngapa? Ya kamu itu dengerin aja. Oh, malah lebih jago. Maksudnya Maksudnya. jadi dipotong banyak kok. Tenang aja. Dia nggak apa namanya, dia nggak tahu kenapa dia nggak tahu, dia cuman Kali nyuruh aja kali ya. nyuruh aja. Biar misalnya pergerakan itu di press gitu aja. Supaya nggak terlalu banyak, kamunya mungkin nggak terlalu banyak manuver nanti nih di dalam nanti gitu. Padahal cuma obrolan doang kan itu. Obrolan doang, Ya aku Allah. berdua doang sama. Ya namanya orang kalau udah hobinya begitu kan nggak Oke, udah Ustaz, udah beres. udah itu tapi selesai ini kan belum keluar semua. Dok, Itu dicabut. ingat nggak? Kata dia kalau gimana caranya narik tuh? Bukan, tapi nanti nggak tahu. Bapak ini juga untuk pemirsa ini nih. Satu, ini ada sihir. Kan ini khusus sihir nih, Mas. Jadi sihir di mana Mbak Kia itu sakit di mana? Kepala, punggung, tangan, ketiak, perut, kaki, sebutin sihir di situ. Ya, mantranya dimohonkan agar dihancurkan oleh Allah. Kemudian selain mantra, barang. Jadi mantra di tubuhnya Mbak Kia, kemudian barang. Jadi nanti Mas Bobi akan lihat barangnya, ya yang dibuang-buang sama mantranya itu tetap didoain agar dihancurkan, biar mantranya betul-betul hancur beneran. Habis itu ini jangan lupa ada ilmu orang, ada ilmu dukunnya di dadanya Mbak Kia. Itu harus dilihat, kemudian didoain agar dihancurkan, baru kemudian orang itu didoakan agar diselamatkan. Dah itu aja. Mudah-mudahan nanti ini clear lah. Tapi kok dukun nama ini baik maksudnya? Hah? Dukun nama ini termasuknya mau kompromi gitu ya? Kompromi kan ada dua, tetepan. Satu dia memang rata-rata kan nggak bisa dikatakan baik, Pura-pura mungkin. bukan pura-pura, ya ketakutan dia. Kalau di dukun itu langsung ada yang datang nih, kamu ngapain istri saya? Itu sudah jiper sebenarnya. Iya. Hah, kok gitu ya? Lah kok ini gitu? Nah dia udah jiper sebenarnya, apalagi kemarin udah resan-resan mau ayo tepat Ustadz, dia pasti tahu. Nah pada waktu momennya Mbak Kia sama Mas Bobi bilang mau ketemu Pak Ustadz, biasanya ini deg-degan. Kemarin pagi itu mulai, momennya pagi itu dibilangin Sebenarnya ya agak deg-degan. males sih mau kesini tadinya Pak Ustadz. Nah itu ilmunya Pengen, dukunnya ada. Maksudnya, nggak usah deh, nggak usah kesini jadi ya, nggak mau. Nah itu Gitu. berarti Tapi ya udah mikir udah janji, ayo. berarti memang dia sebenarnya ilmunya cukup lumayan kuat. Cuma dia nyerangnya kali sekali gitu loh. Nanti dia diem, dilihatin. Anu ndak, apa namanya, terpengaruh ndak, terus serang lagi, gitu.
Karena kalau sampai ini serangan hanya baru sekali atau 2 kali, dia bilang serangan kan ringan tadi. Serangan ringan itu kalau dia sudah masang matanya dia di situ, itu nggak ringan. Bukan ringan ya, Pak. Nggak ringan. Dia punya yang belum dilepas saja, dia belum dilepas. Tunggu pergerakannya dulu kali. Iya, kalau dia dimakan ngamati ini, gitu. tambahin. Dosisnya ditambah. Tapi dia tahu ya, maksudnya mungkin serangan itu ketika lagi menstruasi gitu ya. Ya itu yang Mungkin paling titik perempuan ketika tidak sholat, bisa aja, tidak ini ya. bisa aja di situ. Makanya ya seneng-seneng lah laki-laki nggak punya menstruasi. Ada nggak senangnya juga sih, Mas. Udah gini kan udah ketahuan gitu loh. Oh itu santai. Tapi kalau menurut Pak Ustadz dari ceritanya kayak bagusnya dia gimana nih dengan kondisi yang seperti itu harusnya gimana Pak Ustadz bijaknya? Ya paling tidak itu didukung sama teman-teman yang lain gitu aja. Biar dia juga nggak terlalu arogan toh. Iya benar. Kalau masalah itu tuh nggak usah takut, nyantai aja. Iya sih. Udah Mas, Udah Pak Ustadz, insya Allah. isi dukunnya gimana tuh tadi? Udah nunduk aja. Nundukannya? Nunduk. Nunduk aja, coba Kian coba berdiri, coba dicek dengan yang tadi. Masya Allah, bilang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ah benar. Dia munci kayaknya di sini. Iya, makanya nanti kan ya beginilah, datang lah ke sini. Gak tau kan Pak Mas Bobi. Iya, tiba-tiba kok bisa begitu, kok gini enggak. Karena juga yang itu nih yang sebelumnya yang kita masih di itu warung ngikut itu. Oh iya benar. Jadi Ya itu bisa aja. satu waktu kayaknya Pak Ustadz tuh. Satu momen gitu. sama juga enggak ya? Bisa aja enggak. Bukan. Jadi gini, kalau ada ilmu dukun itu yang masuk ke tubuh orang, iya, ke tubuh orang. Jadi, biasanya kalau ilmu itu ada di situ, itu ilmu itu nanti masukin sihir yang memang dia mau masuk. Jadi itu makanya kalau orang yang sudah punya ilmu seperti itu, saya anggap itu canggih. Sudah saya anggap nggak main-main gitu loh. Cuma di sini karena Mbak Kia ketahuan langsung sama Mas Bobi. Itu Mas Bobi aja kalau nggak saya kode dah klinik aja, nanti juga mau kerok-kerok, apanya dikerok-kerok. Iya sih. Tapi ya nggak apa-apa karena kan belum pengalaman ya. Iya Pak Ustadz. Nah, nanti lama-lama juga hafal kok. Oh sakitnya dari sihir itu ada cirinya seperti itu. Iya. Nggak apa-apa sih. Justru kalau mau ini aku tuh mikirnya Pak Ustadz sibuk gitu kan, mau ke sana udah ngalih pasien, udah dari siraman kolbu dan Ngebut narasumber. tadi saya sudah ngebut beberapa minggu ini saya ngebut beneran. Saya teler-teler dari kemarin dibecandain sama Ustaz Hasim sama Bunda. Gitu ternyata. Oh ya. Alhamdulillah kan udah ketemu. Alhamdulillah Pak Ustadz, ya Allah terima kasih banyak Pak Ustadz. Apa-apa nyelesain kan Mas Bobi sendiri. Tapi kan dengan ininya Pak Ustadz, Makanya wasilahnya. dateng-dateng dong. Dosisnya nggak perlu ditambahin Ustaz kalau begini. Kenapa? Dosis nggak perlu ditambahin. Dosis samaan. Dosis doa. Boleh nanti kalau Mas Bobi di rumah kan saking anyolnya, aku tadi belum emosi. Udah dulu di depan saya Diterusin nggak tapi ada Ustaz bilang gitu aja Mas Bobi, aduh. aduh. Ini kalau emosi mah bener Pak Ustadz. Tapi kan justru itu malah kita yang kalau kita emosi malah kita yang ini. Iya. Baik tadi itu sebenarnya. Udah. Belum Pak Ustadz ya. Kan ini kan sebenarnya analisa normal aja, cuma kalau di siraman kolbu itu kita itu terpepet dengan waktu Mas. Iya. Kalau di sini kan kita santai, bisa lebih Fleksibel. lah istilahnya. Jadi nggak perlu Nggak terburu-buru ya Pak nggak Ustadz. terburu-buru. Itu kan makanya kalau di circle kan orang suka nanya, oh kenapa sebetulnya harus Pak Ustadz menjelaskan di akhir dan lain sebagainya gitu. Ada juga saya bilang kadang-kadang gini, yang banyak orang nggak tahu tuh kita tuh berhadapan dengan waktu Pak Ustadz ya. Kadang-kadang kalau pas kita tayang sejam kan nggak, yang itu kan
Pak Ustadz kalau nganalisa langsung sama sambil ngobatin akan keburu, pasti akan cerita itu. Jadi kadang sambil ada narasumber, sambil kita gali, sambil kita lihat juga ada apa, jadi langsung kasih ke Pak Ustadz ininya supaya Pak Ustadz bisa langsung doain. Kayak gitu kan sebetulnya waktu ya Pak Ustadz ya. Jadi nggak bisa optimal banget Nggak gitu bisa ya. optimal. Oke, ini kan kalau nggak deket Pak Ustadz nggak susah. Makanya sering datang banget saya bilang tadi. Kita di mobil. Fotonya boleh nggak? Fotonya Mas Bobi. Kenapa ya Mas Saya bilang, Bobi? bukan. Kenapa ya? Gitu. Karena dia sama Bobby gitu. Pas kan. ini ada mobil dia tuh. Kirain bercanda. Ini cuma datang aja, ternyata sama dengan saya. Sebenarnya nggak ada yang ini juga sih Bun, aku nggak tahu. Kemarin tadi Nggak tahu, kemarin. cuman Mas Bobi bilang, nih Pak Ustadz nyuruh ke klinik, terus Tadi itu kemarin nggak mau bilang loh Pak Ustadz Mau dicabut aja, dibawa aja. bahwa Kia begini-begini tuh nggak, aku nggak mau bilang, cuman ceplos. Ini Pak Ustadz, Kia juga jadi ke situ, padahal kita ngobrolin sesuatu ya. Aku jadi ngobrolin ke situ. Ah udah deh, jira Allah. Ya memang itu kan Petunjuk atas Allah. iya. Iya. Iya, sudah. Petunjuk apa-apa. Saya khawatirnya malah diruqyah. Wah, Emang nggak ayah. karena Nggak ikut. apa? Iya, karena kemarin kan udah ini apa? Coba untuk berdoa juga, berdoa bareng sama Kia yang tadi ceritain, dia kayaknya agak kurang seret waktu diajak berdoa. Kurang gitu, Pak Ustadz. seretnya karena di ini di Ada dalamnya sesuatu ada ya. dukun yang Ada dukun. menolak untuk itu ya. untuk mau berdoa, mau ini dia Iya. menolak. Terus akhirnya habis itu aku bilang ya udahlah, kita kalaupun kemarin sebetulnya kan ada urusan juga kemarin tuh sebetulnya ketemu orang tua Pak Ustadz. Nah, Mama cerita, udah coba Mama lagi berobat gini-gini. Maksudnya emang dia bukan yang kasih air, bukan, tapi lebih kepijet sih sebenarnya. Yaudah deh, coba aja kali gitu ya. Nggak ada Habis itu bacaan ya. paginya ngobrol sama Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, udah klinik aja. Oh ya udah. Pak Ustadz bisa nih besok nih gitu. tapi nggak ngomong ini juga sih, nggak mau ngomong mau dilihat sama Pak Ustadz, enggak gitu, karena Besok Pak Ustadz, mau ketemu sama Pak Besok Ustadz. saya memang nggak ngomong begitu. Iya. Saya ngajak makan ini aja. besok ke klinik lah, ajak Mbak Kia. Oh siap. Tapi tiba-tiba ayo ya udah gitu. Tapi pas mau jalan tuh dari Males pagi ya? tuh udah kayak males. Hmm. Oh, males deh gitu, kayak nggak usah deh gitu-gitu, kayak nggak mau aja gitu Pak Ustadz. Terus ya udah akhirnya udah keluar dari rumah, udah inilah, udah ya udah deh gitu Udah. jalan. Nggak dilihat kalau di rumah tuh ada apa gitu. Tadi kan di badannya. Jangan-jangan di rumah juga ada itu. Tanam pohon. Tadi sih aku doanya udah, pokoknya kalau ada benda-benda apa semua segala macam Normal lah ya. normal kayak gitu. Normal. Ya alhamdulillah nih ya. Bismillah, mudah-mudahan sehat ya. Amin. Amin. Tuh. Dia juga Amin. aku gini katanya gini dia stres. Aduh, kok bisa Ya pasti gitu? stres lah. Kok gitu sih kok? Ya, Stresnya itu bukan masalah penyakit. masalah Saya kan masih muda. Gampang Pak Ustadz. Apa Mbak Kia? Ya kan? Ya. Aduh. Ayo. Pak Ustadz, sekali lagi terima kasih banyak. Ya Allah yang balas semua kebaikan Pak Ustadz yang sudah Amin. terlibat. Terima kasih juga buat Ketua Family Channel, Pak Haji Hasan Bisri BFC, Pak Haji J yang dari tadi. Perasaan tangan di situ kok ngomong ngunyah terus. Terima kasih juga Kak Sobri, terima kasih Pak Ulan, terima kasih banyak. Ustadz Asep, terima kasih. Sama-sama Mas Bobi. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi Amin, Pak. pembelajaran buat semua bahwa memang kalau orang berjanji itu ujiannya adalah harus menepati janji. Kalau kita sudah berusaha untuk mempelajari keilmuan yang disampaikan Pak Ustadz bahwa kita itu harus mengenal diri kita dari sisi akhlak, ya ujian dari buah tangan kita sendiri pasti akan semakin berat. Padahal kita udah tahu, tapi karena tahu itu justru jadinya tempe. Pokoknya mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa mengerjakan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Semuanya terima kasih. Sehat selalu, berkah. Amin Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.